Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini mau nanya Ustaz, lagi rame sekarang. Ada orang wafat, hartanya lumayan banyak. Cuman dia statusnya non-muslim Ustaz. Nah, cuman yang jadi masalah di masyarakat, harta dia ini ke siapa kita kasih Ustaz? Dan mungkin tadi kan kalau non-muslim itu ada 3 kemungkinan Ustaz, ahli waris. Bisa jadi ahli warisnya itu non-muslim semua, baik itu mungkin suaminya atau mungkin saudara-saudarinya, atau ada kemungkinan kedua, ahli waris dia ini mix, ada yang non-muslim, ada yang muslim gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga bisa jadi ahli warisnya ini muslim semua Ustaz. Ya cuman dia tok di keluarga besar atau di terahnya itu yang keluar atau yang non-muslim. Nah, kira-kira Ustaz, ini yang dapat siapa Ustaz? Kalau misalkan yang wafat itu non-muslim, yang muslim dapat enggak Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Orang yang murtad, kemudian dia mati dan dia punya keluarga. Apabila keluarganya ini muslim semua, apakah mereka bisa mendapatkan warisan? Kita fokus untuk bagian ini dulu ya. Dia dulu muslim, kemudian dia murtad dan dia punya harta, kemudian seluruh anggota keluarganya muslim. Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Kita punya kaidah yang diberikan oleh Nabi SAW bahwa antara muslim dan non-muslim tidak bisa saling memberikan warisan. Rasulullah SAW bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Muslim tidak bisa memberikan warisan kepada non-muslim, dan sebaliknya orang kafir juga tidak bisa memberikan warisan kepada orang muslim. Nah, berkaitan dengan kasus ketika ada orang yang dia murtad kemudian keluarganya muslim, apakah keluarga ini bisa mendapatkan warisan? Di sana ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, karena beda agama, maka posisi keluarga yang muslim sama sekali tidak mendapatkan warisan berdasarkan hadis tadi. Terus kemana hartanya? Hartanya disalurkan dan diserahkan ke Baitul Mal, sehingga dia menjadi harta negara. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur yang saya maksud adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa status hartanya menjadi fai'. Fai' berarti seperti harta rampasan perang yang tanpa melalui kontak senjata. Kemudian kaum muslimin menang, maka harta fai' itu dikuasai oleh negara. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dirinci. Untuk harta yang didapatkan sebelum dia murtad, maka harta tersebut diberikan kepada ahli waris yang muslim. Sehingga misalnya dia murtad di usia 40 tahun dan dia sudah punya harta sebelum usia 40 tahun, maka harta yang dia dapatkan sebelum usia 40 tahun diserahkan kepada ahli waris yang muslim. Sedangkan harta yang dia dapatkan pasca dia murtad, maka statusnya sebagai fai', sebagaimana pendapat yang pertama. Dan pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah bahwa harta ini diserahkan semuanya ke ahli waris sesuai dengan pembagiannya. Namun pendapat yang ketiga ini pendapat yang marjuh, dan ini merupakan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, 2 murid senior dari Imam Abu Hanifah. Ini pendapat yang lemah karena bertentangan dengan hadis. Dan jika kita lihat dari 3 hal ini, wallahu a'lam, secara pribadi saya lebih menguatkan pendapat jumhur, sehingga posisi harta itu nanti diserahkan kepada negara sebagai fai', dan kebijakan negara yang nanti akan menentukan. Selanjutnya, bagaimana kalau dia punya keluarga non-muslim atau bahkan seluruh keluarganya non-muslim, sehingga orang kafir mati dan seluruh keluarganya kafir? Itu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Karena posisi mereka kan berarti mereka tidak akan mengambil aturan Islam. Sehingga dalam hal ini mungkin mereka akan menggunakan hukum yang mereka punya, mereka akan menggunakan aturan yang mungkin juga ditetapkan oleh negara. Dalam hal ini mungkin mereka tidak akan mengambil aturan Islam, sehingga kita tidak perlu bahas. Lalu bagaimana jika ada 2 antara muslim dan kafir, sehingga di tengah keluarga yang merupakan ahli warisnya ada beda akidah?
Yang keluarga non-muslim mereka dapat, karena non-muslim bisa memberikan warisan kepada non-muslim yang lain tanpa melihat apakah agamanya itu seragam atau beda. Sehingga misalnya yang mati agamanya Nasrani, ahli warisnya ada yang Yahudi, ada yang musyrikin, ada yang Majusi, atau agama yang lainnya, ateis dan seterusnya. Memang dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau tidak seagama nggak bisa, dan ada yang mengatakan semuanya sama. Li'annal kufra dinun wahid, karena kekufuran itu satu agama. Sehingga mereka beragama yang beragam, sepanjang semuanya non-muslim, mereka bisa mendapatkan warisan itu. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati, dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Selanjutnya, untuk posisi yang muslim, dia nggak dapat apa-apa. Terus apa solusinya ketika dia nggak dapat apa-apa? Solusinya adalah dia bisa minta hibah sebelum bapaknya atau ibunya atau keluarganya yang non-muslim ini meninggal. Ketika dia minta hibah, maka penyerahannya pada waktu masih hidup. Dan nanti setelah pengalihan hak milik, maka statusnya menjadi hak milik murni yang dimiliki oleh keluarga muslim tadi. Solusi yang kedua adalah dengan wasiat. Sebab wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Maka boleh wasiat diberikan kepada yang beda agama, karena beda agama tadi bukan ahli waris. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ala la wasiyata li warithin, sesungguhnya tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Maka boleh diberikan kepada yang beda agama, karena mereka bukan ahli waris. Dan Ibnu Abdul Bar rahimahullah menyebutkan adanya ijma' di kalangan para ulama yang beliau ketahui bahwa antara muslim dan non-muslim bisa memberikan wasiat dalam masalah harta. Dan dulu ada salah satu istri Nabi SAW yang berasal dari Yahudi, yang kemudian beliau masuk Islam, yaitu Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha, yang dari Bani Nadir. Dan ada beberapa keluarga Sofiyah yang masih bertahan di agama Yahudi. Kemudian beliau berwasiat agar sebagian di antara hartanya diserahkan kepada kerabatnya yang beragama Yahudi ketika beliau meninggal. Yang ini jadi dalil bahwa bolehnya berwasiat kepada non-muslim dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Baik, ini mungkin di lapangan Ustaz ya, ada kasus yang menarik Ustaz. Yang meninggal non-muslim, kemudian harta dibagi pakai aturannya mereka. Ya terserah, mungkin nanti ya ada aturan khususkah dari kitab mereka atau yang lain. Dan ada ahli waris itu yang muslim. Tadi kan kalau yang Ustaz sampaikan yang muslim aslinya secara prinsip kita tidak dapat gitu Ustaz ya. Nah misalnya si mayit tadi itu dia tidak ada wasiat Ustaz. Wasiatnya tidak ada, saat hidup tidak ada hibah Ustaz. Berarti kan kemungkinan satu-satunya adalah bagi waris. Saat dia wafat baru dibagi warisannya. Menurut aturan kita nggak berhak dapat warisan Ustaz. Tapi menurut aturan mereka, oh kamu ada hubungan darah, tetap dikasih. Kamu punya bagian warisan. Nah, sikap kita gimana Ustaz? Maksudnya, mohon maaf, dalam Islam kami tidak berhak terima warisan, atau ya udahlah ya, saya nggak diterima Ustaz, gitu. Ditompo aja gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kalau kondisinya seperti itu. Baik. Jika keadaannya demikian, pertama, dia tidak boleh menerima itu sebagai warisan. Sehingga yang bisa dilakukan adalah dia tanya kepada saudara-saudaranya. Kalau ini dipahami sebagai hibah dari kalian, yaitu para saudaranya yang non-muslim tadi. Sehingga misalnya dengan nilai, anggaplah dia dapat misalnya 1/10 dari total harta. Dan kemudian yang muslim ini minta kepada saudara-saudaranya yang non-muslim, kalau kalian jadikan ini sebagai hibah untuk saya terima. Sehingga 10% tadi adalah pemberian dari saudara-saudaranya untuk dia. Insya Allah tidak masalah. Setelah saudaranya dapat dari orang tuanya yang non-muslim, kemudian sebagian disisihkan sebagai hibah untuk saudaranya yang muslim. Tidak masalah, boleh diterima. Tapi kalau mereka menganggap itu bukan hibah, itu warisan dari bapak, dan kamu berhak dapat warisan ini, maka pada asalnya dia tetap tidak boleh menerima dan harus dikembalikan ke
saudaranya tadi. Nah, selanjutnya kalau sudah dikembalikan kok mereka kemudian menyerahkan lagi ke yang muslim ini sebagai pemberian dari yang saudara-saudaranya yang non-muslim, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin yang lain, Ustaz, ya, yang menarik juga itu kalau misalkan orang wafat, Ustaz, tidak ada ahli waris, Ustaz. Jadi ya mungkin tadi orang tuanya udah nggak ada, kemudian anaknya nggak ada, saudara nggak ada. Ini nggak ada lagi yang kita lacak, hubungannya udah nggak ada. Itu harta banyak, Ustaz. Diapain, Ustaz, hartanya kira-kira? Misalkan udah nggak ada lagi. Ada zawil arham, keluarga dari ibu misalnya, atau keluarga jauh, tapi tetap ada keluarga. Karena keluarga itu kan ada dua ya, ada ahli waris dan ada zawil arham. Ahli waris mereka yang mendapatkan jatah warisan, yang laki-laki ada 15, yang perempuan ada 10. Kalau ini semuanya nggak ada, maka lari ke zawil arham. Nah, selama masih ada zawil arham itu kerabat tapi dari jalur perempuan, seperti saudaranya ibu, sepupu dari ibu, kemudian anak-anaknya dari sepupu ibu atau anak dari saudara-saudara ibu, dia dari jalur perempuan. Ini bisa mendapatkan warisan ketika ahli waris nggak ada. Nah, selama masih ada zawil arham, maka yang berhak mendapatkan harta dari mayit ini ketika dia nggak punya kerabat dari ahli waris sama sekali, nanti larinya ke zawil arham. Kalau kerabat nggak ada, zawil arham tidak ada, semuanya nggak ada, kepada siapa harta ini akan disalurkan? Jawabannya nanti negara yang menetapkan kebijakan, sehingga dia dikuasai oleh negara, dan selanjutnya negara yang akan menetapkan bisa dipakai untuk infrastruktur negara atau sesuai dengan kebijakan negara yang lainnya. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Semoga Allah berkahi Ustaz dan keluarga Ustaz.